Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Waalaikumsalam rasulillah wa warahmatullahi ala wabarakatuh. alihi wa mawalah. Marhaban ya Ramadan, selamat datang Ramadan. Kita dalam detik-detik ya, hari-hari menyambut Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan nanti benar-benar menjadi momentum perubahan, menjadi laboratorium untuk satu perubahan. Karena itu benar-benar satu kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan. Nggak ada kurikulum yang sebagus yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Tidak ada guru terbaik selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencontohkan bagaimana perubahan yang terbaik. Dan kemudian textbooknya pun sudah diberikan oleh Allah karena memang Ramadan syahrul Quran. Dan kita sebenarnya tadi Dr. Helda bilang sebenarnya setiap bulan ada saja yang wafat. Cuma kita menjadi lebih sensitif ketika menjelang Ramadan. Ya Allah, gitu. Udah dekat lagi Ramadan, gitu. Tapi ternyata tidak berkesempatan sampai Ramadan. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, kita sedang memasuki proses seleksi masuk kampus Ramadan, Akademi Ramadan. Ya, kalau mau masuk UI, UGM, UNER, ya ITB saja segitu beratnya, excitednya, ya harap-harap cemas. Itu padahal skalanya skala dunia aja, gelarnya pun skala dunia. Sementara ini gelarnya mutakin. Ya, ini sedikit prolog karena kita tarhib Ramadan. Kalau seleksi masuknya berdasarkan intelektualitas, it's not fair gitu ya. Karena banyak orang yang intelektualitasnya lebih sedikit atau lebih di bawah tapi lebih soleh gitu ya. Kalau standar kelulusannya berdasarkan tingkat kesiapan finansial, also it's not fair. Kenapa? Karena bisa jadi banyak orang yang saldonya nggak mencukupi. Apa dia mau sedekah ya di bulan Ramadan dengan uang segini? Tapi dia siap untuk berinfak dengan apapun yang dia miliki. Kemudian kalau berdasarkan hafalan, mungkin banyak yang nggak lolos nih seleksi masuk ya. Juz amannya nggak tamat-tamat hafalannya. Oh, Anda tidak bisa memasuki Ramadan tahun ini. Sedih banget gitu ya. Kalau berdasarkan tingkat kesalehan, kita juga nggak tahu karena standarnya itu ada di sisi Allah. Para malaikat yang tahu kesalehannya kita. Yang cuma bisa dilihat adalah ya performa luar, tetapi benar-benar kadar keimanan itu hanya Allah yang tahu gitu ya. Jadi bahwa kita bisa masuk Ramadan syaratnya alhamdulillah rabbil alamin satu masih hidup. That's the point. That we are still alive. Itu berarti kita lulus seleksi masuk Ramadan. Kenapa? Karena yang sudah wafat tidak wajib lagi saum. Kedua, kita masih muslim dan muslimah. Itu syarat yang penting. Yang ketiga, kita masih berakal, ya tidak punya gangguan jiwa atau ODGJ. Bukan orang dengan gangguan jiwa, karena kalau sakit mental ya ODGJ dia tidak wajib untuk saum. Ya, alhamdulillah dewasa, insya Allah kita dewasa. Alhamdulillah, insya Allah kita bisa lolos seleksi masuk kampus Ramadan karena kita masih hidup insya Allah walaupun sudah sepenggalah seselepetan masih tetap harus berharap berdoa nyampe nih ke gerbang kampus Ramadan. Kedua, alhamdulillah kita masih muslim. Ketiga, kita masih waras. Yang berikutnya adalah kita masih insya Allah dewasa sehingga terkena kewajiban. Oke. Ini layarnya gede banget Arti. Oke, Arti bisa di ini ya. Oke, saya sekarang mau share materi saya. Mudah-mudahan ya tadi prolog dari saya kultum singkat, kultum singkat tadi menjadi semangat bahwa kita adalah calon peserta kampus Ramadan. Ada kans besar lolos. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita perubahan skala grup. Ada orang yang saya mau berubah tapi dia nggak mau berubah. Ini skala rumah tangga nih. As a couple, ya. Couple pasangan juga grup kan judulnya, ya. Pasangan itu juga grup. Grup yang terkecil 2 orang seperti itu. Ya, saya berusaha gitu untuk memahami dia, tapi dia nggak mau memahami saya. Atau misalnya dalam skala grup kecil di satu perusahaan, gimana kita mau maju gitu sebagai satu tim? Dia selalu mengandalkan orang lain, dia deadlineer. Saya yang geli itu di kampus ya, di mahasiswa FKM ketika mata kuliah manajemen perubahan, ada satu orang yang maju ke depan, dia before and proses dia untuk nanti after.
Terus dia bilang gini, teman-teman gitu. Jadi dia caranya gitu. Tolong sebutkan kekurangan saya gitu. Tolong sebutkan kelebihan saya. Semua temannya itu bersedia ngasih masukan. Kamu deadliner kayak gitu ya. Terus selalu istilahnya until the last minute. Belum saya buka slide. Kemudian until the last minute. Kemudian kamu ini nggak disiplin. Kelebihannya apa aku? Kamu tuh ramah, getting along well with the other people gitu gini. Dia buka nih slide-nya. Exactly. Semua masukan temannya itu sama dengan positif dia, negatif dia. Jadi dia mengenali dirinya seperti temannya mengenali dirinya. Gitu ya. Jadi semua yang tadi masukan temannya apa aku lemahnya apa? Dia buka slide dirinya. Sama tuh ya. Paparannya dia tentang kelemahan dirinya sama dengan yang teman-temannya katakan. Paling tidak mahasiswi ini punya nilai plus, dia mampu mengidentifikasi dirinya. Dan teman-temannya sebagai satu grup juga hebat. Bisa saling mengenali kekurangan dan kelebihan temannya dalam satu grup. Oke. Memetakan diri itu paling. Memetakan diri, iya, pemetaan diri. Benar, Dr. Helda. Sekarang kita coba lihat dulu ya, bahwa sebenarnya memang energi positif itu menular. Jadi kita perlu berada dalam grup yang positif, termasuk grup ini, forum ini, knowledge sharing community. Kita sebelumnya nggak mikir proses perubahan apa yang terjadi pada diriku. Nggak saya pikirin, hidup berjalan aja. Tahu-tahu dihentikan oleh ajal. Tanpa kita pernah berkontemplasi, ya sejauh mana perubahan kita ke arah a better person gitu ya. Oke. Saya putar ini dulu sebuah eksperimen psikologis. We took two men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favourite films? Yeah, well, got plenty of those. You go first. What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Incredibly careful. You've been along. Para sukarelawannya tidak tahu bahwa mereka sedang diintervensi gitu ya. Jadi yang satu orang bersikap menyenangkan, friendly, pendengar yang baik, berempati, bersimpati. Sementara satu lagi Mr. Jutek ini dia cuek ya, nggak begitu ogah-ogahan dengerinnya gitu. Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. Tom Hanks, I think he did that one about AIDS, didn't he? Philadelphia Story. Yeah. Didn't like that very much. No. Not really. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty have been asked to deliberately move their bodies in specific ways. So you got any more favourites? While cameras watched for a response in the volunteers that would reveal what was going on in their mind. Gradually, as the conversations developed, an extraordinary thing began to happen. I didn't. Percakapan menyenangkan, hubungan makin hangat gitu. Percakapan makin hangat, maka kemudian Mr. Nice ini disuruh menggerakkan anggota tubuhnya dan dilihat apakah sukarelawan meniru gerakan. Volunteers with Mr. Nice gradually began to copy him. They kind of used those well, and the acting was so good, they kind of all got away with it. And the other ones, Last of the Mohicans. No, I didn't see I mean, God, I shouldn't. There's no reason to suggest that we should like that, but there's some. Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all. Well, I'm really enjoying 24 at the moment. Have you seen that? Saw it once. Yeah, no, I didn't like it very much. No? No. I think it's the sort of thing I like going to the cinema with myself. Because the volunteers like Mr. Nice, I mean, some people say they like to, share their mind prompted them to mimic him. No, I often go by myself. Jadi itu yang sukarelawan yang berhadapan dengan Mr. Jutek tadi tidak menggerakkan tubuhnya atau meniru gerakannya at all, sama sekali tidak. Tetapi ya kepada Mr. Nice, Mr. yang baik ini, Mr. Kind ini, gerakannya ditiru. A subconscious attempt to strengthen the bond between them. Because I've been in business. Well, that's what everyone says. It's fantastic. Used to it. Yeah, you don't. I think if you do it, it's very
fantastic. I saw Eamon Holmes. Did you? Yeah. Did you speak to him? No. Ya. Jadi Nonton tuh langsungnya baru nonton ya. tadi nampak ya filmnya ya. Jadi kelihatan banget bahwa energi positif itu akan menular. Jadi kalau misalnya kok anak saya nggak mau dengerin saya ya gitu, kok dia nggak nurut ya, kok bawahan saya seperti ini ya, maka prosesnya adalah dilalui dengan introspeksi dulu. Sebelum terjadi perubahan skala grup seperti itu, apakah kita sudah menjadi orang yang menyenangkan? Saya pernah bicara kepada ibu-ibu ya atau sebenarnya remaja, lebih remaja, cantik atau manis atau apapun itu rezeki-rezekian ya, kemudian ganteng atau tampan juga given gitu, rezeki-rezekian. Tetapi menjadi orang yang charming person, menjadi orang yang menyenangkan, itu adalah bisa diusahakan ya dengan effort ya. Ika, ikut ya Ika nih, Angelika Rosma, baru lihat Ibu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Perubahan skala. Ini PPT-nya udah dicakepin Dr. Helda. Saya minta tolong asisten saya. Dicakepin dong. Ya. Perubahan dalam skala grup. Jadi kalau di slideshow suka itu ya nggak bergerak, jadi saya nggak saya slideshow. Jadi perubahan skala grup, tadi saya mengatakan perubahan secara individu sudah kita lakukan dengan cara merubah ya persepsi kita, kemudian kita mencoba juga merubah ya tadi cara pandang kita, memotivasi diri kita supaya lebih katakanlah lebih bersemangat, lebih baik lagi. Kemudian juga kita terus dalam proses learning, gitu kan ya, belajar dan terus belajar. Artinya kita sudah ada effort secara individual gitu kita lakukan. Tetapi kita juga butuh support gitu ya, butuh perubahan. Nggak bisa gitu cuma kita aja yang kemudian berusaha berubah, tetapi kemudian skala grup tidak berubah, maka kemudian hasilnya juga susah. Dan dari perspektif kita juga nggak boleh kita merasa bahwa kita saja yang sudah berubah secara baik gitu ya. Karena sebenarnya semua orang mungkin berusaha berubah, tapi kecepatan berubahnya itu berbeda-beda gradasinya. Ada orang yang mampu memang berubah secara cepat, ada yang alon-alon kelakon kayak gitu ya. Tapi seperti apa nih ya ditolerir lamban dalam berubah, sejauh mana nih gitu kita bisa berubah katakanlah sesuai dengan kecepatan kita, karena kita misalnya bekerja di satu organisasi, kita kemudian di satu company atau perusahaan atau di satu departemen atau di satu kampus yang tidak bisa semua harus menunggu kita gitu ya. Oke, grup adalah 2 orang atau lebih. Makanya tadi couple dalam rumah tangga itu juga grup ya. Anak-anak, orang tua dan anak-anak juga grup ya. Atau unit gitu dalam satu departemen juga adalah grup. 2 orang atau lebih yang berinteraksi. Jadi harus ada interaksi, bukan orang yang ada gitu tapi nafsi-nafsi gitu, jalan sendiri-sendiri, ini ke sana ini ke sini, nggak pernah ketemu gitu ya. Nah tetapi adalah orang yang satu ada interaksi di antara mereka, lalu memiliki keperluan satu sama lain, ketergantungan satu sama lain, dan punya tujuan yang sama gitu ya. Untuk tujuan yang sama itu mereka saling berinteraksi, mereka saling membutuhkan, mereka saling memiliki ketergantungan satu sama lain. Dalam teori Robbins organizational behavior, group behavior atau perilaku grup terdiri dari norma ya, kemudian role, peran ya, team building, kemudian leadership, kepemimpinan, cohesiveness atau kohesivitas ya, kedekatan hubungan satu sama lain yang ada di dalam grup baik formal maupun informal gitu ya. Jadi nggak semata-mata formal. Tingkah laku individu makanya kita lihat satu kantor, kenapa ya kadang-kadang
sudah selesai acara kantor, mereka masih makan bersama di satu tempat gitu, sambil mungkin celebration satu orang yang lulus kuliah atau ya melepas yang akan resign. Tingkah laku individu dalam kelompok itu bisa berbeda dari tingkah lakunya ketika kesendirian. Ini bukan berarti dia munafik ya, bukan berarti dia gampang-gampang dia tuh harus sama di semua, tapi memang orang yang bersikap sesuai dengan lingkungan dia. Pada saat dia sendiri, dia bisa pakai baju serampangan gitu di rumah gitu ya. Dia bisa pakai baju yang serampangan di rumah. Ya baju yang daster gitu ya. Itu bapak-bapak pakai celana yang sedengkul gitu ya. Seperti itu santai, pakai kaos oblong. Tapi ketika dia dalam grup ya tidak bisa gitu. Kemudian pada saat dia sendiri, dia bisa leha-leha, males-males duduk di sofa, kakinya metingkrang gitu kalau orang Jawa bilang. Tapi pada saat dia bersama teman di dalam grup ya nggak bisa. Kenapa? Karena kelompok bisa menekan anggota untuk konform terhadap kelompok gitu. Ya, untuk menyesuaikan diri dengan kelompok. Walaupun ada ketentuan, kenapa kalau memang nih grup itu kan mengikat ya. Ada norma yang berlaku, ya, kemudian ada cohesiveness, nilai-nilai bersama yang mengikat mereka, adanya pemimpin, ya. Berarti kan beban ya gitu. Beban dong. Ya harus begini, nggak bisa jadi diri gue sendiri semau gue gitu. Ternyata orang tetap mau berada dalam grup. Kenapa? Karena ya status gitu. Dia berada sebagai anggota satu unit gitu di sebuah perusahaan. Kalau misalnya dia di sebuah organisasi juga dia adalah anggota dari sebuah divisi gitu. Jadi karena ada status. Lalu ada rasa aman. Saya berada dalam satu grup yang bisa bekerja sama. Seperti itu. Buat self-esteem juga. Kemudian ada need for affiliation yang terpenuhi gitu. Jadi kebutuhan manusia untuk punya afiliasi. Saya berafiliasi dengan organisasi ini. Saya berafiliasi dengan forum ini gitu. Dan kemudian adanya power dan keinginan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi punya tujuan yang sama. Oke, lanjut. Norma. Sekarang kita bicara norma. Norms adalah standar perilaku yang diterima dalam grup dan disebarkan ke seluruh anggota grup gitu. Sebenarnya kalau di grup ini sederhana loh, forum knowledge sharing community apain di sini? Tidak pelit berbagi gitu. Itu prinsip pertama gitu. Nggak ada orang yang keep ilmunya gitu ya, biar gue pinter sendiri gitu. Nggak ada gitu. Semua gampang untuk bagi PowerPoint, semua tuh bagi. Nggak ada yang bilang, aduh aku capek ini bikin PowerPoint gitu ya. Masa main di share-share aja, belum tentu dibaca lagi. Ya nggak apa-apa, pokoknya sedekah gitu ya. Jadi semua orang tidak pelit untuk berbagi ilmu. Itu norma yang berlaku di grup ini contohnya gitu ya. Karena itulah membuat kita berhimpun karena orang yang senang berbagi pengetahuan. Tapi ada norma lain yang sebenarnya juga. Jangan selalu silent reader dong gitu. Sesekali muncul menyapa atau walaupun sekedar bertanya atau sekedar mengkonfirmasi. Makasih Pak Asdos, saya akan coba baca reviewnya Pak Gunawan, kayak gitu loh. Jadi artinya ada sense of belonging kita gitu. Bahwa grup ini bermakna buat aku dan aku cukup bermakna buat grup dengan sesekali ya menyapa. Jadi tidak selalu tersembunyi gitu ya. Nah kemudian ada norma yang misalnya karyawan tidak akan mengkritik atasannya di hadapan publik. Ini di sini ada Mbak Eri belum? Udah ada Mbak Eri belum? Kalau ada Mbak Eri, ada. Sudah ada, Bu Sita. Udah ada. Saya mau cerita ya, satu saat beliau curhat ke saya, long time ago. Nggak apa-apa, ini sih bukan rahasia. Beliau kan dari background UI, FMIPA, yang tidak bisa bahasa Arab. Tapi beliau tuh solihah dan punya murid-murid ngaji lah. Nah satu saat murid ngajinya anak YIN, UIN. Ya. Jadi dia nulis bahasa Arab di papan salah. Kritiknya keras banget gitu ya, kritiknya keras banget. Terus Mbak Eri ini orangnya tawadu yang kemudian, aduh
maaf ya, aduh saya salah. Iya, kalau dari Mbak aja salah, kemana nanti kita kemana dibawa nih? Nanti ke bawah-bawahnya salah nih. Dia curhat ke saya, Mbak Eri, lain kali pede begini Mbak. Ya, alhamdulillah, oke, kita punya teman ya, murid, saya punya murid yang dari UIN. Jadi bisa memperkaya grup ini karena dia bisa menguasai bahasa Arab. Pede aja gitu. Jadi diabaikan ketika dia meritik, tapi dalam hati saya kebangetan banget itu murid ya. Ya. Nah, itu contoh. Jadi artinya sebenarnya nggak layak muridnya seperti itu. Kalau dia mau mengkritik tulisan bahasa Arab yang salah dari gurunya, itu di luar forum. Nanti gurunya biarin mengoreksi lagi ya. Itu di satu segi. Tapi segi lain kalau gurunya terbuka sih oke gitu. Kalau saya sih nggak apa-apa dikritik di tempat terbuka. Jadi setiap pemimpin, setiap guru punya style beda-beda, punya kepekaan perasaan yang berbeda-beda ya. Kelompok acuan, reference group, itu kelompok penting ya. Jadi apa ya? Jadi kayak dream group ya gitu ya. Kelompok penting yang diidam-idamkan setiap orang. Setiap orang pengen bergabung dengan grup elit itu. Elit itu ada kutip ya, bukan cuma elit dalam segi berarti masalah kepemilikan harta gitu. Tapi grup elit orang-orang penting, orang-orang yang ini gitu, yang pinter-pinter, yang bisa memberikan kita tambahan ilmu dan sebagainya. Terus setiap orang pengen bergabung dengan grup itu, nah dia kemudian menyesuaikan perilakunya dengan norma kelompok itu. Kemudian maaf, tadi nomor 2-nya malah kelupaan. Norma memberikan batasan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di satu lingkungan tertentu. Makanya kan sebenarnya ada istilahnya group values gitu ya, group norms ya. Oke. Kemudian kelompok acuan tadi udah. Seseorang kan ingin diterima di kelompoknya, maka dia harus berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku di grup. Conformity. Ya, misalnya di grup ini, insya Allah sejauh ini saya nggak pernah lihat orang yang kemudian dengan sombong mengatakan bahwa dia tahu semuanya dan ini dan seterusnya. Nggak ada, semua orang yang rendah hati yang siap berbagi. Sedangkan deviant workplace behavior adalah perilaku antisosial. Dia kelihatan memang, biasanya saya pernah dengar ini di satu kampus ya, nggak enak juga dengerin dosen-dosen ngomongin dosen yang satu gitu. Kenapa sih nggak ada upaya ini? She is difficult person gitu ya, seperti itu ngomongnya. Dia tuh orang yang antisosial, dia tuh orang yang sulit gitu, yang tidak punya conformity dengan grup dan seterusnya. Ya sebenarnya nggak bagus juga kalau cuma diomongin seperti itu ya terhadap orang-orang yang katakanlah tadi belum conform dengan grupnya. Peran, role. Yang penting itu ya. Jadi apa sih peran atau role menurut Robbins? Serangkaian pola perilaku. Ya ada pattern of behavior gitu. Pola perilaku yang seseorang diharapkan memiliki hal itu terkait dengan posisinya di unit tertentu, di kelompok tertentu. Nah, ada hal yang penting berkaitan dengan role. Pertama, role identity, ya, sikap dan perilaku tertentu yang sesuai dengan peran tertentu. Jadi harus ada kejelasan identitas perannya gitu, ya, bahwa karena dia perannya di sini, ya, kedudukannya di sini, maka dia harus punya sikap tertentu, perilaku tertentu, itu sesuai dengan status dan kedudukannya, status dan perannya, ya, bukan kedudukan, status dan perannya. Kemudian role perception, cara dia memandang perannya, gitu. Kan makanya sebenarnya gini, sebenarnya apa makna grup ini buat saya? Dan sebaliknya, apa kebermanaan saya bagi grup ini? Jadi timbal balik, ya. Jadi kita pandang seseorang ya mempersepsi perannya gitu. Oke, saya cukup berperan. Misalnya nih yang gampang udah Pak Asdos saja buat contoh ya, dia udah ada belum ada. Jadi kalau saya, ayo Pak Gunawan bicara di Zoom, jangan Bu, saya bagian ini. Dia mengambil peran yang udah firm gitu. Saya adalah bagian mencoba mencerna lebih dulu, menginternalisasi lebih dulu dalam proses Seichiba. Nanti saya mencoba untuk menuangkan kembali dalam bentuk review yang memudahkan orang lain yang proses mencernanya mungkin lebih lambat dari beliau kayak gitu. Oke, dia sudah punya peran seperti itu, oke ya. Role expectation, keyakinan atau harapan dari orang lain.
agar seseorang berbuat sesuai dengan peran yang dimilikinya. Misalnya, dia kan punya kedudukan yang penting, harusnya dia memiliki peran dong, gitu. Nggak bisa hanya kemudian menunggu yang lain. Nah, kemudian ada yang disebut role conflict. Role conflict itu jika seseorang diharapkan pada dua ekspektasi yang berbeda terhadap perannya. Dia punya katakanlah peran tertentu atau dia punya kedudukan tertentu, ya, fungsi tertentu. Tapi kemudian seseorang mengatakan dia harusnya berperan seperti ini dong, gitu ya. Dia harusnya berperan jadi solidarity maker, gitu ya. Yang satu lagi, enggak, dia harusnya perannya seperti itu. Gitu. Nah, tetapi orang yang bicara seperti itu adalah atasan-atasannya, sehingga mau tidak mau menimbulkan role conflict dalam dirinya. Membangun team building. Yang kedua, jadi yang satu tadi norms, ketiga ya. Kedua itu adalah role, peran, ya. Yang ketiga adalah team building. Ya, membangun tim atau team building. Nah, jadi dalam grup itu ada norma, ada peran, ada membangun tim. Jadi team building adalah aktivitas kelompok yang memiliki interaksi tinggi untuk meningkatkan produktivitas anggota dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Coba kita renungkan. Aktivitas kelompok berarti dalam kelompok interaksinya tinggi, tujuannya efisiensi produktivitas dalam mengerjakan tugas. Ya, team building. Supaya terjadi apa? Supaya terjadi nanti interdependensi. Ya, ada tugas-tugas yang memiliki interdependensi, saling tergantung satu sama lain. Karena itu ada serangkaian aktivitas yang harus dirancang secara cermat untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Ini bagian HRD. Tentu dengan pemahaman dia tentang ya katakanlah psikologi ya individu, kemudian juga psikologi organisasi dan seterusnya. Ada desainnya. Yang berikutnya yang keempat adalah kepemimpinan atau leadership ya. Selalu ini pasti ujungnya akan muncul kepemimpinan ya. Kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan harus artinya bukan orang yang kebetulan karena dia uangnya paling banyak maka dia jadi pemimpin. Bukan juga orang yang katakanlah paling dianggap berjasa gitu sehingga dia jadi pemimpin. Jadi tapi seseorang yang mampu merumuskan tujuan jangka panjang, menentukan arah kebijakan dan perencanaan strategi ke depan ya, baik dalam skala Indonesia, baik dalam skala kampus, skala kementerian, departemen, skala perusahaan. Jadi kemampuan merumuskan tujuan jangka panjang, lalu menentukan arah kebijakan. Jadi dibedakan antara leader dengan manajer. Jadi kadang-kadang dia leader tapi kerjaannya kayak manajer gitu, ngurusin yang detail-detail gitu, ngurusin yang maaf ya tetek bengek gitu kalau bahasa Jawanya. Hal yang perintil-perintilan gitu ya, seperti itu. Harusnya dia punya tujuan jangka panjang, visi ya, gambaran masa depan yang ingin direngkuh seperti apa, arah kebijakannya bagaimana, lalu merencanakan strateginya ke depan bagaimana. Gaya kepemimpinan ada yang achievement oriented gitu ya. Achievement oriented, ada yang partisipatif dan ada yang suportif ya. Seseorang baru bisa memimpin bila dipercaya oleh para pengikutnya. Jadi achievement oriented pokoknya yang penting tujuannya tercapai gini gimana caranya kayak gitu. Partisipatif ya seperti Rasulullah dalam perang Khandaq, Rasul ikut nggali gitu pada sistem parit yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi gitu ya. Suportif gitu untuk contoh ketika ada sahabat yang kalau mau sholat itu sholat jamaah. Tadi rokaat keempat dia di belakang, rokaat ketiga maju, shaf ke depan. Rokaat kedua dia lebih maju lagi, shaf ke berikutnya. Rokaat keempat dia udah ada di belakang Rasul. Maka Rasul setelah ini berbalik setelah selesai sholat ya, lalu berbisik, usahamu untuk berbuat baik ya dan berada di depan itu patut diacungi jempol. Tapi jangan ulangi lagi yang seperti itu, kayak gitu ya. Oke, ada 3 tipe trust dalam konteks kepemimpinan. Deterrence based trust, kepercayaan karena takut aja gitu, takut konsekuensi dipecat, takut tidak diterima di grup seperti itu. Nah, yang kedua ya
knowledge based trust. Ini yang udah lebih baik lagi, percaya karena paham gitu ya, bukan karena takut. Jadi harusnya orang merdeka itu nggak boleh gitu percaya karena takut kayak gitu ya. Aduh nanti saya nggak dapat peran gitu ya. Yang ketiga, identification based trust. Jenis kepercayaan yang didasari oleh pengertian yang saling menguntungkan satu sama lain dan apresiasi pada keinginan orang lain. Oke, lihat lagi slide-nya. Kohesivitas, ini yang kelima ya. Sebentar saya minum dulu. Cohesiveness atau kohesivitas adalah derajat keterikatan. Kita mungkin dulu tak ingat ya, kalau yang pernah walaupun kuliahnya IPS tapi SMA-nya IPA, saya ingat molekul-molekul yang tarik-menarik adalah molekul-molekul sejenis, homogen. Jadi homogenitas, heterogenitas. Nah, kohesivitas atau cohesiveness ada dengan urusannya dengan tarik-menarik seperti itu. Cohesiveness atau bahasa Indonesia kohesivitas adalah derajat keterikatan para anggota kelompok yang membuat mereka termotivasi untuk tetap berada di dalam grup gitu ya. Jadi yang membuat dia merasa katakanlah ada manfaat di grup ini, saya berarti di grup ini, saya bisa mendapat sesuatu di grup ini gitu ya. Saya merasa getting along well with the others di grup ini gitu. Itu membuat mereka termotivasi paling enggak tetap bertahan di grup ini gitu, nggak left grup gitu ya. Ternyata ada korelasi antara grup cohesiveness, performance ya, norms dan produktivitas. Jadi cara mewujudkan grup cohesiveness karena itu perlu ada grup-grup lebih kecil. Kenapa? Karena kalau grup lebih kecil itu ada intensitas gitu, interaksi, ada intensitas diskusi dan seterusnya. Kemudian membuat kesepakatan mencapai tujuan grup ini, ya ada perlombaan lah gitu ya, kemudian fastabiqul khairat itu ya. Kemudian menyediakan waktu kebersamaan lebih banyak bagi grup. Kalau grupnya kecil itu lebih gampang janjian gitu untuk bisa mengadakan satu pertemuan. Menyediakan waktu kebersamaan yang cukup waktunya buat grup. Lalu ada nilai status kelompok. Dan bahkan mempersulit persyaratan masuk anggota. Maksudnya gini, kalau dia karateka gitu, tentu orang dari belt yang sabuk yang berbeda nggak bisa masuk ke orang yang udah sabuk hitam kayak gitu ya. Ini mereka punya grup yang sama ininya kayak gitu ya. Oh, kamu harus masuk ke sabuk hitam dulu buat masuk grup ini. Kemudian berkompetisi dengan grup lain ya. Memberikan reward kepada grup as a group gitu, bukan individual ya, bukan karena individu. Kemudian menjaga grup dari pengaruh luar, maksudnya pengaruh berupa ya kemalasan atau kemudian tidak berkembang, keseimbangan. Tapi perlu ada keseimbangan karena kohesivitas grup yang berlebihan juga bisa memunculkan groupthink gitu. Jadi nggak bisa menerima perbedaan sedikit pun ya, yang berbeda dengan pandangan grup seperti itu. Jadi nggak boleh juga yang cohesiveness, boleh dalam tahap tertentu bagus, tapi juga jangan yang berlebihan sehingga memunculkan ketakutan untuk berbeda sama sekali seperti itu. Sebaliknya, individu yang selalu ingin bertentangan dengan pandangan grup juga harus diwaspadai. Jadi harus balance ya. Yang terlalu seperti ini juga nggak boleh, tapi yang selalu pengen pokoknya kalau istilah ini sinisisme gitu, selalu sinis aja gitu dengan pandangan grupnya, karena dia bisa memunculkan group shift, kan? Seperti itu. Alternatif solusi. Kalau kita punya problem gitu ya, kemudian kita ingin pecahkan dalam skala grup, maka perlu ada alternatif solusi yang pilih berdasarkan kriteria. Kita lihat tenggat waktunya, ya istilahnya timeline-nya. Kemudian anggaran dana atau budgetingnya, kemudian kualitas ya perubahan akan dilakukan dan ketersediaan sumber daya resources. Jadi dianalisis dulu current situation-nya. Oh ini akar masalahnya nih, core problemnya di sini nih ya. Kemudian berdasarkan temuan di lapangan, fakta di lapangan, kita harus menuju intended condition. Nah berarti ini yang harus diatasi masalahnya. Nah, itu diperhatikanlah ya waktunya bagaimana, timeline-nya, kemudian durasinya,
anggaran dananya bagaimana, ketersediaan resources-nya bagaimana. Oke, ya. Nanti mudah-mudahan bisa terus dicerna. Saya buka lagi yang lain. Team building. Saya akan soroti kali ini team building. Ini cerita yang menarik ini, ya. Cerita antara kelinci dan kura-kura, ya, hare and tortoise. Once upon a time, gitu ya, satu saat a hare and a tortoise had an argument about who was faster. Jadi mereka berdebat siapa nih yang lebih cepat gitu, kelinci atau kura-kura. Mungkin secara sekilas semua orang bilang ya pasti kelinci lah lebih cepat. Kura-kura kan jalannya seabad gitu ya. Oke, cerita yang klasik terjadi. Oke, berlomba gitu ya. Oh, pasti aku menang. Tapi karena dia yakin ya dia masih lama, masih jauh kura-kura. Jadi kelincinya main-main dulu ya. Oh, ada ini nih. Ada mainan nih di sini, ya tendang-tendang dulu. Terus kura-kuranya terus aja jalan. Ternyata karena kelincinya itu teralihkan perhatiannya oleh banyak pemandangan dan hal-hal, ternyata kura-kuranya yang slowly but sure menembus garis finish lebih dulu. The hare woke up and realized that he had lost the race. Oh, aku kalah ya? Aku kalah dalam perlombaan. Dia baru nyadar gitu karena dia ini moral story-nya apa? The moral of the story, slow and steady wins the race. Jadi orang yang slowly but sure gitu ya, lambat tapi tetap aja konsisten, dia akan memenangkan perlombaan. Itu moral story yang pertama. Nah, this is the version of the story. Itu versi cerita yang kita udah dengar dari kecil. Tapi katanya, dan recently someone told me a more interesting version of this story. It continues. Ada versi lain nih, ceritanya masih berlanjut. Ya, kelincinya nih kecewa. Aduh, kenapa aku kalah ya? Jadi dia membuat root cause analysis. Ya, menganalisis akar penyebab kekalahan dia itu apa. Ternyata dia menyadari dia kalah karena dia overconfident. Careless, ceroboh gitu ya. Nah, kemudian jadi dia kemudian menawarkan, dia bilang gini, kalau saya nggak taken for granted gitu, taken things for granted, nggak ada mungkin, nggak ada cara bagi si kura-kura itu untuk mengalahkan dia. Oke, dia challenge lagi ya, tortoise-nya itu untuk another race. Oke, kura-kura setuju. Kita adakan pertandingan ulang. Dan benar, pertandingan ulangnya kelinci menang. Karena kelincinya sadar jangan teralihkan perhatian pada hal-hal lain. Fast and consistent will always beat the slow and steady. Jadi kalau sama-sama konsisten ya, maka yang cepat itu pasti akan menang dan mengalahkan yang lambat ya. Nah, if you have two people in your organization, ya kalau di dalam satu grup, satu organisasi ada dua orang, yang satu slow, methodical, and reliable gitu ya. Ya, dia bagus gitu. Bisa diandalkan dan dia itu penuh dengan pertimbangan, tapi the other fast and still reliable at what he does, maka yang akan dipilih adalah yang lebih cepat. Ya, karena ini akan menyebabkan roda organisasi berjalan lebih cepat dibanding kalau yang menggerakkan organisasi adalah orang yang lamban. Ya, it's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. Cerita masih berlanjut. Moral story yang tadi itu. But the story doesn't end here. Kura-kura mulai mikir, there is no way he can beat ya si kelinci itu. Kalau masih pola kompetisinya seperti ini, gitu. Kondisinya masih seperti ini. Jadi dia mikir dulu, lalu menantang lagi si kelinci. Kita pertandingan ulang. Tapi kita pindah lokasi perlombaan, ya. Katanya rutenya berbeda. Jadi dia nentuin
Dan si kelinci yakin banget dia bakal menang. Oke, katanya ya. Karena dia punya komitmen, saya akan cepat dan saya akan menang lagi. Gitu. Nah, kemudian perlombaan itu melibatkan harus nyebrang sungai gitu ya. Pokoknya oke, saya akan ngebut lebih dulu. Tak, benar, dia lebih dulu sampai di tepi sungai. Tapi di situ dia harus mikir dulu ya. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. Ini gimana ya saya nyebrangnya seperti itu. Jadi dia udah cepet nyampe ke tepi sungai, tapi terhenti di tepi sungai, nggak tahu tuh mesti ngapain ya saya ya. Maka dia duduk dulu wondering what to do gitu. Nah sementara itu si kura-kura susah payah pelan-pelan jalan gitu ya, jalan. Dan kemudian ternyata ya dia kan bisa kemudian nyelam ya apa-apa, berenang pelan-pelan, lalu lanjut jalan dan finish the race. Dia dulu menang ya, dia yang duluan sampai. The moral of the story, first identify your core competency. Di sini kura-kura tahu nggak bisa berenang dia kan, kelinci, aku bisa, seperti itu. Jadi dia mengidentifikasi core kompetensi dia. Lalu and then change the playing field. Jadi dia ganti medan tempurnya yang cocok dengan core kompetensinya. Oke, the story still hasn't ended. Cerita belum berakhir. Nah, kemudian kelinci dan kura-kura akhirnya ini kayaknya kita seri ya, gitu, seri satu-satu gitu ya. By this time mereka jadi teman yang baik. Terus mikir bareng, they did some thinking together. Terus mereka menyadari gitu, ya, gimana kalau pertandingan terakhir tuh harus lebih baik lagi. Nah, so they decided to do the last race again, but to run as a team this time. Oke, ada yang cepat, ada yang lambat, tapi kita kayaknya akan lebih bagus lagi kalau kita sebagai tim. Jadi gimana? Pas jalan, lari kan lebih cepat kelinci kan di darat, si kura-kura dibonceng gitu, digendong sama kelinci gitu ya. Kemudian sampai dia cepat kan ke tepi sungai. Nah, habis itu diambil alih ya. Kura-kuranya yang berenang, kelincinya di atas punggungnya. Gitu. On the opposite bank ya, kembali si kelinci gendong lagi si kura-kura dan bisa mencapai finishing line together, dan ternyata durasi waktunya cepat banget dan mereka merasa wah, kepuasan yang lebih hebat dari sebelumnya, kepuasan ngalahin orang. The moral of the story, it's good to be individually brilliant and to have strong core competencies ya. Wah, aku paling pintar gitu, aku paling banyak punya core kompetensi. Tapi kalau kita bergerak dalam tim, bekerja dalam tim, nggak tahu masing-masing core kompetensi teman kita dalam grup gitu, maka ya performa sebagai grup juga nggak bagus karena kita individualis, kita kemudian lebih egosentris, gitu, egois. Akhirnya hasil sebagai grup kurang baik dan hasil di company-nya juga kurang baik. Ya, karena apa? Kan akhirnya kita jadi performanya juga jadi rendah. Karena kita nggak tahu gitu bagaimana orang lain menghadapi situasi tertentu dan mencapai yang terbaik. Teamwork is mainly about situational leadership. Letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. Jadi kepemimpinan kepemimpinan situasional, kepemimpinan grup, kepemimpinan yang gantian gitu ya. Dalam situasi kayak gini kamu yang leading ya. Dalam situasi ini saya yang leading, seperti itu tadi. Si kelinci di sini aku yang mimpin. Oke, di sungai kamu yang mimpin, seperti itu. There are more lessons to be learned from this story. Ya, coba lihat. Nggak ada baik si kelinci maupun kura-kura. Ya, ini jadi dongeng versi baru gitu ya buat anak-anak. Nggak ada yang menyerah setelah kegagalan. Mereka memutuskan bekerja lebih keras lagi. Oh, kelemahan saya ini gampang teralihkan perhatian. Terus satu lagi, medan tempurnya nggak cocok buat saya gitu. Jadi mereka kemudian membuat medan tempur yang lain. Ya, kura-kura mengganti strateginya. Karena dia sudah berusaha sekuat tenaga dia yang bisa, tapi kan dia punya kelemahan gitu ya. Jadi ketika menghadapi kegagalan, maka dia harus bekerja lebih keras dan lebih effortnya gitu ya. Nah, kemudian
mereka juga belajar another vital lesson, ya. Pelajaran lebih vital lagi adalah stop competing against, ya, saat each other sebagai rival. Lalu gimana bekerja sama against the situation itu. We perform far better. Itu lesson learn, ya, seperti itu, ya, Masya Allah. Ya. Nanti saya share juga materinya. Ini bisa di-share ke anak-anak lah, yang ibu-ibu, ya. Buat apa istilahnya berantem terus dulu. Tahti Rashid cepet banget live ada agenda. Nah, saya tutup dengan film, ya. Saya tutup dengan film, baru nanti Pak Kusnar mengganti ini. Nah, ini supaya ada ininya. Jadi skala grup keluarga, ya. Skala grup keluarga perlu ada proses renungan. Ini pemenang short film. This is it. We're supposed to meet here. All right. What time did she say? She said 3. Well, it's a little bit to 3 right now. Why don't I Tokohnya Nor, si laki-laki, perempuannya run Mariam. and grab the mochas? Yes, please. Oh, there she is. All right, I'll be back in a bit. Saya selingin dikit. Mariam ingin ketemu temannya, Nor nemenin. Sementara tadi temannya Mariam belum kelihatan, Nor mau beliin kopi. Oh, sorry, dude. Nor, is that you? Yo, Kevin, how you been, man? It's been a long. Dalam hidup terjadi hal-hal yang unpredictable. Ya, Nor ketemu Kevinnya. Time. You know what? It has been a while, hasn't it? It must be since high school, I think. What's new? How have you been? Well, I'm actually a project manager for a company out here, but I'm taking a couple of weeks off right now. Just got married. What are you getting married for? If I recall, didn't you say you wanted to be a player for life? Yeah, well, that was a long time ago. You know, things have changed since then. Saya jelasin dikit ya, bukan berarti pada nggak ngerti bahasa Inggris, cuman ngomongnya kan kadang-kadang cepetan. Jadi dia bilang, kamu nikah, bukannya kan sekarang mereka teman SMA ya, udah lama nggak ketemu. Terus saya project manager di sini, terus saya udah nikah. Nah, bukannya kamu mau for life gitu, playboy? Itu a long time ago gitu. Saya sudah berubah. Would you have a near-death experience or something? No, just started thinking about life a bit more seriously and just wanted to focus on the things that matter. Speaking of change, would you look at that? Look at what? See that girl right there? Man, she used to get around, if you know what I mean. No, man, that's not right. That's my best friend right there. Oh, I'm sorry. I was just saying, it's cool, you know, she's changed too. She's wearing the scarf and all. Bicara soal perubahan, look at that girl, gitu. Ya. Kan Nor gak kaget, ini kok Kevin ngomongin istrinya gitu. Oh enggak, saya cuma bilang it's cool gitu. Dia udah berubah gitu. She's wearing scarf now, gitu. Dia pakai hijab sekarang. Itu ya mantan cewek saya, mantan pacar saya. It was nice seeing you, man. We should grab dinner or something sometime. Add me on Facebook. She's wearing the scarf and she's changed too. She used to get around. Assalamu alaikum, honey. She's changed too. She's wearing the scarf. She used to get around. Changed too. She's wearing the scarf. She's wearing the scarf. Changed too. She's wearing the scarf. Nor, wait! Don't touch me! What's wrong with you? Why are you acting like this?
miss. I just ran into an old friend who said he knew you back in the day. What? What did he tell you? He told me what I should have known before we got married. You knew I wasn't practicing when I was younger. Why are you doing this? If you see me walking down the street and I start to cry, you gotta walk on by. Walk on, walk on. If you see me walking down the street and I start to cry, you gotta walk on by. Walk on, walk on. If you see me walking down the street and I start to cry, you gotta walk on by. If you see me walking down the street and I start to cry, you gotta walk on by. All my life I am alone, and sometimes it feels like I can't take it. Nah, cara menyikapi konflik dan permasalahan berbeda antara Nor dengan Maryam gitu ya. Jadi Nor itu marah gitu. Mungkin baru tahu kalau Maryam punya masa lalu seperti itu, dan kemudian ya dia bilang harusnya saya tahu ini sebelum kita nikah seperti itu ya. Terus dia bilang, kamu kan tahu dulu saya masih muda belum menjalankan Islam dengan baik seperti itu. Dan dilakukan pokoknya ditinggal aja Maryam di jalanan ya, dan Nor pulang ke rumahnya. Itu ya cara dia menjalankan konflik adalah kemudian malah dengan berlari meninggalkan. Nah Maryam akhirnya pulang dulu ke rumah ibunya, berusaha menelpon nggak diangkat oleh Nor. Ya padahal komunikasi itu sangat penting, terutama buat perempuan ya, untuk dia bisa saling mencapai kompromi atau apa gitu ya, dan tidak membiarkan masalahnya itu dalam diam. I know these walls are closing in. Please somebody help me, I can't face it. All my life I am alone. And sometimes it feels like I can't make it. I know these walls are closing in. Please somebody help me, I can't take this. Nah, please somebody help me, I cannot take this. Ini 1 week later, itu berat banget buat perempuan. 1 week later suaminya nggak pernah ngehubungin dia dan tidak bisa dihubungi. Nah, Nor hang out sama teman-temannya. Look who decides to show up. Assalamu alaikum. What's up, man? How's life? Jeez, how's the wife? Are you guys back together yet? Or... What? Come on, don't tell me you weren't thinking the same thing, man. Come on, bro. Some decency. Yang dilakukan oleh Nor sekarang lumayan ini ya. Dia ketemu teman untuk bisa teman diskusi. Yang satu ini orangnya agak kurang inilah, tapi yang satu yang tengah itu dewasa ya. Ini maksudnya pengantin baru tuh mukanya suntuk banget itu. Ada masalah apa sih gitu dengan istrimu? How you holding up? It's been rough. To be honest, it's been rough. Look, I know it's been rough, right? But it's very easy to solve, right? You're with this wife and you're having troubles. So what you do is you get married to a second wife and you kind of solve it from there, right? Look. I read this very interesting Malaysian article. Will you stop with the Malaysian thing? Bro, don't listen to this guy. If you do, you'll spend your entire life alone. Have you spoken to her? No. She sent me a bunch of messages and tried to call me a few times, but I don't know what to say to her. I don't know how I could get back with her knowing her reputation. Look, you know you didn't have the best reputation yourself.
you know. You can say that again. Remember that shirt you Nah, had? saya cepetin ya. Jadi menurut dia gini, kalau kamu punya problem dengan istrimu, ya udah gampang katanya dia. Ya nikah lagi aja kata si yang ini, yang orang stop with the Malaysian thing. Nah kemudian dia cuma cerita, kamu udah bicara, udah ada komunikasi belum? Enggak sih, memang istriku tuh telepon, ya chat berkali-kali, tapi saya nggak mau jawab karena saya nggak tahu mau ngomong apa gitu. Intinya akhirnya yang tengah itu menasehati apa? You have your past, she has her past. Kamu punya masa lalu, dia punya masa lalu. It's not fair gitu, nggak adil buat dia kalau kamu nggak mengutarakan apa yang menjadi kekecewaanmu. Ya lanjut ya. Saya percepat dialognya. For sure, if you don't speak to her, you'll never know. Kamu harus bicara gitu. Waalaikumsalam. Di Maryam bicara dengan adiknya. Ya, ada masalah apa kakak? Dia bilang, ya apa istilahnya? Kamu tahu kan saya pernah bicara sama kamu, Allah Maha Pengampun. Tapi ternyata tidak demikian dengan manusia. Kadang-kadang manusia susah untuk menerima atau memaafkan kesalahan orang lain. Si kakak cerita begitu. How are you? Alhamdulillah, I'm good. Are you and Noor going to be okay? I hope so. Inshallah. Did you do something wrong to him? It's kind of a hard story, Aisha. You know how I always tell you the readings in the Quran can benefit you in this life and the next? Yes. And you know how I always say Allah is the most merciful and can forgive all sins? Yes. Well, sometimes, even if Allah forgives a person of their sins, that sin can still affect them in this life. Okay, is that what happened with you? Yes, that's what happened with me. Nah, coba akhirnya setelah bicara teman-temannya, kamu harus ngomong sama Maryam, kamu harus bicara. Ini ketemu mertuanya kan? Coba lihat, mertuanya nggak bicara banyak, cuman ekspresi wajahnya menunjukkan nih anak akhirnya datang juga. How's everyone doing? Alhamdulillah. Is Mariam home? Mariam? Mariam, Noor is here. Assalamualaikum. Setelah sepekan tidak bisa dihubungi, tidak ada komunikasi. Do you want to go for a walk? Ya, Nor pengen bicara sama Maryam, tapi bagusnya ibu mertuanya nggak ikut campur nggak? Di sini aja, bicaranya di sini, saya mau dengar gitu ya. How's your family? Nanti coba kita lihat ya betapa Maryam yang leading dalam conversation ini. I just wanted to talk to you. Okay. I really don't know what to say. Just say what you're thinking. That your wife's a hoe, you can't stand and don't want to be with. Ini memang banyak laki-laki yang undecisive gitu ya. Padahal yang dibutuhkan oleh perempuan adalah certainty, kepastian, kejelasan sikap ya. Jadi si Nor, saya pengen ngomong sama kamu tapi nggak tahu mau ngomong apa. Makanya say what you think. Bahwa kamu nggak tahan sama istrimu dan nggak pengen bersama lagi. No, that's not what I'm thinking. So what are you thinking? What do you want from me?
You made it seem like I deceived you. Like you're perfect. Like you Nah, never ini yang made saya bilang leading. mistakes. Jadi Mariam pelan-pelan mengarahkan Nor karena Nor nggak tahu mau ngomong apa. Ya jadi bilang gini, kok kayak saya selingkuh sama kamu ya? Padahal itu kan masa lalu ya. Terus kayak kamu sempurna gitu, kamu nggak pernah berbuat salah ya. It's not what I meant. So what did you mean? I don't know. I didn't mean to do anything. I just wanted to wake up next to the perfect wife that I had married. But instead, I go out and some next man tells me things about my wife? It's disturbing to even think that my wife could ever have been with another man. It kills me just to think about it. But you knew I wasn't practicing when I was younger. You know I struggled with the D when I was growing up. What did you want me to do? Confess my sins to you? Are you a priest? No, but I think that But maybe what? should... I made Toba. I made repented to Allah. tauba. I repented to Allah. Did you want me to come and tell you about my ex-boyfriends? No, of course not. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes too. But it's just different for a guy. Why Dia bilang, is it different? saya banyak buat kesalahan masa lalu, kata si Nor, saya juga banyak buat salah, but it's different for a guy. Why is it different from woman and guy? Is it different in the sight of Allah? Different. Is it different in the sight of Allah? No. Of course not. I regret my past. And if I could take it back, I would. Not even for you, for myself, but I can't. I know. Ya, dia bilang dia juga menyesali masa lalu itu bukan hanya untuk si Nor gitu, tapi untuk dirinya sendiri bahwa dia menyesal bahwa belum menjalankan Islam pada saat dia masih muda. I don't expect you to accept me for who I was. But I hope you'll accept me for who I am. Ini kalimat yang bagus ya. Sebelumnya dia mengatakan, saya bersyukur kamu menganggap saya baik. Tapi it's not fair, kenapa? Ya saya nggak sempurna, kamu nggak sempurna, nggak ada orang yang sempurna kan. Terus paling nggak, saya nggak maksa kamu untuk menerima who I was, saya di masa lalu. Tapi terima saya who I am right now. And if you can't, then I understand. Kalau kamu nggak bisa, ya udah saya terima gitu. Not even like that. It's just... I looked at you like you're my dream girl. Perfect in every way. My dream girl, perfect in every way. You were my world. So when Kevin told me... Ini berlebihan juga sih ya, you are my world. Oh, you... It was like my world was turned upside down. I'm flattered you held me so highly, but it's not fair. I'm a human being. I'm a human being, just a human being. Nobody is. I know. Let's go home. Ya udah, baikkan dan pulang. Kita lihat peran teman-temannya di kafe tadi. Untuk kamu harus ngomong dong, nggak mungkin kamu lari gitu. It's not fair. She has her past, you has your past. Kamu punya masa lalu, dia punya masa lalu. Akhirnya bicara sama Mariam. Bicara sama Mariam yang leading. Maunya kamu tuh apa? Jadi banyak laki-laki punya kesulitan verbal gitu untuk bicara. Dan kadang-kadang perlu dibantu oleh pihaknya. Ya dalam grup lain juga seperti itu. Oke, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.